What's up YouTube? Balik lagi bersama Mandor Crypto. Oke, kali ini pengen bikin penjelasan ya tentang inflasi dan lain-lain terkait melemahnya rupiah terhadap USD. Sebenarnya inflasi itu penjelasannya baca di Google deh. Kalau misalnya teman-teman lupa apa itu inflasi, ya intinya sih harga kebutuhan dan harga jasa tuh meningkat ya. Ditambah lagi berkurangnya peminat gitu. Jadi makin chaos. Terus kenapa rupiah kita melemah ya? Seharusnya kalau misalnya ya mengalami kesulitan ekonomi di negara Amerika, harusnya kita menguat ya. Tapi di sini semua terjadi karena kalau kita flashback itu karena COVID banyak juga bank-bank di setiap negara atau pemerintahan mereka menurunkan suku bunga gitu. Jadi otomatis mereka memilih untuk berinvestasi di beberapa market yang memang high risk gitu. Jadi pada saat di bulan-bulan Juni 2020 sampai 2021 itu mengalami yang namanya kenaikan di market kripto sampai dengan all time high-nya gitu. Seperti Bitcoin itu sampai 69.000 ya. Kalau kita flashback, kita lihat di harga BTC USD. Nah, di sini di 2021 November ya. Sebelumnya itu di bulan Oktober, sebelumnya lagi di bulan April. Nah, itu terjadi karena ya itu sudah mulai COVID lagi tinggi-tingginya, terus suku bunga juga rendah, otomatis orang-orang yang menyimpan uang di bank itu lebih baik menarik cashnya mereka, menarik saldonya mereka, menarik uangnya mereka untuk berinvestasi di market lain. Nah, terus kita balik lagi ke USD IDR. Nah, sebelumnya itu di USD IDR ini paling tertingginya itu 15.022 perak untuk harga 1 USD-nya. Jadi USD melemah, IDR melemah, USD meningkat. Nah, di sini tuh sudah mengalami breakout ya. Kalau garis hijau yang saya buat ini sudah mengalami breakout. Nah, kemungkinan itu kita zoom out dulu di grafik time frame 1 bulan ini. Di sini juga ada yang namanya harga tertinggi dari USD terhadap IDR. Nah, di sini itu di 1 Juni tahun 98 gitu. Teman-teman tahu lah tahun 98 itu adalah tahun dimana, jawab sendiri. Kalau teman-teman tahu, teman-teman belajar sejarah, teman-teman seenggaknya seumuran sama saya berarti. Seperti itu. Nah, di situ ada harga tertingginya itu 16.850 perak untuk 1 USD. Yang sebelumnya nih, harga USD IDR itu sekitar di 5.000, di sekitar 3.000, tahu-tahu naik. Coba loncat tinggi banget. Nah, seperti itu. Terus coba kita bikin ya
di sini, sampai di sini. Oke. Nah, ini kita lihat time frame-nya di 1 bulan, kita rubah ke yang lebih kecil. Oke, di sini sudah breakout untuk harga USD/DR di time frame 1 week. Kita lebih jelas lagi, terlihat di sini di resisten ini sudah breakout ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bikin adanya demand zone. Kita bikin lagi. Oke. Kemungkinan dari harga 15.000 setelah breakout ini kemungkinan USD akan menguat lagi di area 15.400 sampai di area tertinggi demand zone-nya di harga 15.600. Nah, apakah ada kemungkinan ke sana? Kemungkinan ada ke sana. Ditambah lagi jika memang dari The Fed Amerika mengumumkan terkait suku bunga yang naik dan info-info terkait juga kayak CME itu adalah apa ya, consumer, pokoknya intinya itu pengumuman tentang kenaikannya harga kebutuhan pangan, kebutuhan pokok dan jasa di Amerika gitu. Kemungkinan kita akan mengikuti ke sana karena ya gimana ya, kalau saya tidak ingin berbicara tentang Amerika seperti apa ya, you know lah, untuk saat ini Amerika adalah ya teman-teman tahu, tapi sebentar lagi dia juga bakalan turun sih. Jadi selama itu The Fed mengumumkan tetap inflasi sekitar 50% sampai 75% untuk rapat selanjutnya, kemungkinan USD akan terus menguat. Kita lihat juga ini di time frame 1 day. Di 1 day itu kebetulan di sini udah gue bikin yang namanya apa ya, oval ya. Di sini tuh ada gap ya teman-teman, gap yang benar-benar lumayan besar dari harga 15.800 sampai 16.100. Nah, biasanya gap ini itu harus tertutup gitu. Next, kemungkinan USD akan terus menguat sampai area 16.000. Apakah benar? Kalau menurut saya kemungkinan ada arah ke sana. Soalnya inflasi ini kalau nggak salah bisa berlangsung sampai 5 tahun gitu, dari mulai 2022 sampai 2027. Kalau menurut saya lebih baik ditutup gapnya ini tahun ini. Karena ya kalau misalnya kita tutup tahun ini makin cepat lebih baik, kita kedepannya bisa menyusun planning gitu. Planning sistematika seperti apa jika USD itu bahkan ke 16.000, seperti itu. Kalau misalnya USD tidak menyentuh 16.000 di tahun ini, ya kita bisa aja makin lama gitu recovery-nya untuk perekonomian Indonesia, bahkan dunia ya. Apalagi di Amerika. Seperti itu. Ya, kita berharap strategi pemerintah juga lebih memihak kepada masyarakat, bisa lebih membantu masyarakat lah.
Karena negara juga berdiri kan karena adanya masyarakat, adanya warga gitu. Nah seperti itu. Kalau misal ada kemungkinan dia menembus ke area sini, kita gambarnya pakai ini ya, ke area sini, kemungkinan juga akan ada area ke sini. Seperti itu. Kita tunggu saja. Jika kemungkinan ada arah ke resisten atau ke gap yang nantinya harus tertutup, ya kalau saya sih strateginya menyimpan USD ya teman-teman dari sekarang. Karena kalau semakin besar atau semakin menguatnya harga dari USD, kemungkinan aset-aset investasi di high risk yang terlalu tinggi resikonya itu akan mengalami penurunan gitu. Banyak orang yang lebih memilih cash, entah itu USD atau mereka memilih cash di mata uang lain, bahkan di rupiah itu sendiri. Seperti itu. Kita ambil contoh ini di bulan berapa ya paling tertingginya itu? Di April 2020. Kita bandingkan dengan BTC di April 2020. Kita rubah saja time frame-nya ke 1 month. April 2020. Alah, kenapa ini? April 2020. Nah, bisa dilihat di bulan April 2020 itu di sini mengalami penurunan ya. Yang sebelumnya di 2019 bulan Juni itu dia adanya resisten di bulan Juni 2019, terus menurun sampai bulan April 2020 karena Covid. Dan harga USD juga tertinggi ya kan. Nah terus mulai naik lagi di bulan sampai bulan apa ini? April 2021. Nah kita bandingin di 2021 April. Nah kalau teman-teman bisa lihat April 2021, nah April 2021 itu juga melemah ya kan. Jadi pada saat USD itu menguat, aset yang lainnya itu menurun. Aset yang sangat berisiko. Pada saat USD melemah, aset-aset di luar sana akan mengalami kenaikan. Seperti halnya market kripto yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, itu penjelasannya tentang USD to IDR. Bagaimana nanti strategi teman-teman? Kalau saya memilih untuk save USD. Jika memang akan ada kemungkinan USD arah ke 16.000, seenggaknya saya sudah save dari jauh-jauh hari. Seperti apa? Karena market juga tidak akan baik-baik saja pada saat USD itu menguat. Seperti itu. Kalau saya kebetulan sudah ada di kripto, jadi saya lebih memilih stablecoin. Jadi apa itu stablecoin? Stablecoin itu mata uang yang sudah dijadikan kripto, yaitu perbandingannya 1:1 dengan mata uang aslinya seperti itu. Di sini kan contohnya USD ya. Di sini ada beberapa USD yang tertinggi by market cap itu ada Tether, USD Tether. Yang kedua itu ada USDC. Maksud saya yang pertama itu stable coinnya. Di sini di market cap urutan ketiga by market cap di kripto ada USDT. Selanjutnya ada USDC. Selanjutnya lagi ada BUSD.
Kalau saya sebelumnya memiliki USDT, tapi akhirnya saya save di BUSD. Karena apa? Waktu itu sempat seminggu yang lalu ada berita negatif tentang USDT. Jadi saya convert dari USDT ke BUSD. Seperti itu teman-teman. Jadi stablecoin itu pasti iya sih, kalau yang sudah diakui, yang sudah kuat, itu biasanya 1:1. Kita tidak berbicara tentang apa yang sudah terjadi seperti UST ya. Apa itu UST? Teman-teman googling aja, cari di YouTube. Apa itu UST? Itu sangat memprihatinkan sih. Seperti itu dulu ya penjelasan tentang inflasi secara simpel. Terus strategi bagaimana ke depannya untuk kita menyikapi bertambahnya menguat atau tidaknya USD terhadap rupiah. Semoga perekonomian di dunia ini kembali pulih, kembali baik-baik saja. Dan juga semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat untuk semuanya. Thank you.